Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam mengelola suatu perusahaan, terdapat beragam kegiatan usaha, mulai dari kegiatan pokok atau kegiatan utama sampai dengan kegiatan tambahan. Kemudian, yang menjadi masalah jika kegiatan pokok ini mengalami sebuah hambatan atau mengalami sebuah gangguan, maka ini akan menyebabkan kehidupan perusahaan pastinya akan terancam. Kegiatan pokok merupakan tulang punggung kegiatan suatu perusahaan untuk memperoleh sebuah keuntungan. Nah, terancamnya kegiatan pokok tersebut akan mengakibatkan terancamnya pula keuntungan yang akan kita dapat. Kemudian pada akhirnya akan membahayakan kehidupan perusahaan yang kita miliki. Lantas bagaimana untuk menghadapi atau untuk menyelesaikan hambatan-hambatan atau gangguan-gangguan yang perusahaan kita alami? Maka perusahaan factoring ada dan datang untuk menyelesaikan semua permasalahan atau semua hambatan-hambatan yang ada. Jadi perusahaan factoring akan menanggulangi sebuah masalah piutang macet terkait dengan administrasi kredit yang semrawut, yang nantinya pasti akan diserahkan kepada perusahaan faktor. Seperti itu. Sebelum kita lanjut untuk membahas lebih detail lagi bagaimana perusahaan factoring ini, izinkan kami untuk memperkenalkan diri. Ada saya sendiri, Siti Masida, sebagai moderator dan juga penyaji. Kemudian nantinya juga ada teman saya, Muhammad Reza Maulana Baza. Kemudian ada Sekar Ayu Larasati dan juga Zahrotin Nafia. Yang pertama yaitu sejarah dari PT IFS Capital Indonesia atau IFSI. PT IFS Capital Indonesia ini merupakan perintis pembiayaan anjak piutang di Indonesia yang didirikan pada tahun 1990 di Jakarta dengan nama PT Niaga Factoring Corporation atau NFC sebagai perusahaan patungan antara PT Niaga Tbk, PT Usaha Sarana Sejati, dan IFS Capital Limited. IFS Capital Limited ini menjadi pemegang saham mayoritas pada November 2005 dan mengubah nama perusahaan menjadi PT IFS Capital Indonesia pada tanggal 14 Juni 2007. Sebagai bagian dari kelompok usaha multinasional, IFSI mengkhususkan diri pada layanan anjak piutang, sewa guna usaha, dan pembiayaan dengan jaminan properti. Melalui sewa guna usaha, IFSI membantu perusahaan melakukan investasi alat industri dan alat berat bagi berbagai sektor industri, seperti manufaktur, konstruksi, perkebunan, transportasi, dan energi. Pembiayaan dengan jaminan properti akan membantu memenuhi kebutuhan klien akan modal kerja, lalu penyediaan tempat usaha, dan kebutuhan lainnya dengan memanfaatkan properti, baik yang sudah dimiliki maupun yang akan dibeli. IFSI ini merupakan anggota Factor Kane International atau FCI, sebuah asosiasi dengan anggota yang lebih dari 75 negara yang memungkinkan IFSI untuk memberikan layanan yang terbaik bagi anjak piutang internasional untuk para eksportir dan importir di Indonesia. Di bawah pengawasan OJK, IFSI juga menjadi anggota dari Asosiasi Perusahaan Pembiayaan Indonesia atau AFFI. Selanjutnya, yaitu visi dan misi dari PT IFS Capital Indonesia atau IFSI. Visinya merupakan mitra yang terpercaya untuk pelayanan jasa anjak piutang atau factoring dan sewa guna usaha atau leasing. Lalu, misi dari IFSI merupakan penyedia solusi keuangan yang inovatif untuk klien kami, berkomitmen untuk keunggulan layanan, serta menciptakan
nilai bagi pemegang saham, manajemen, dan staf. Selanjutnya di sini saya akan menjelaskan tentang jaringan PT IFS Capital di Indonesia. Jadi PT IFS Capital Indonesia ini memiliki jaringan yang sangat luas, di antara pertama jaringan regional dan juga jaringan di seluruh dunia. Jadi PT IFS Capital Indonesia ini jaringannya regional, yaitu cakupannya mencakup di daerah Asia. Yang pertama IFS Capital Singapura, ada IFS Capital Malaysia dan juga IFS Capital Thailand. Sementara jaringan yang berada di dunia itu ada di benua Amerika, di Afrika, Eropa, Asia dan Pasifik, dan juga Timur Tengah. Yang selanjutnya yaitu produk-produk yang ada di PT IFS Capital Indonesia. Yang pertama yaitu ajak piutang, ada sewa guna usaha, ada pembiayaan jaminan, dan juga ada properti. Kemudian saya akan menjelaskan mengenai fasilitas yang disediakan oleh PT IFSI Indonesia ini. Jadi PT IFSI ini akan memberikan pembayaran di muka atau in advance payment hingga sebesar 80% atas seluruh tagihan atau piutang yang telah dialihkan kepada PT IFSI. Kemudian nantinya sisanya ini akan PT IFSI berikan kepada klien setelah pembayaran dari nasabah diterima. Kemudian yang kedua, IFSI akan melakukan mentoring secara berkala dan penagihan atas invoice yang telah jatuh tempo. Kemudian yang ketiga, fasilitas anjak piutang dari IFSI ini juga dapat dilakukan untuk transaksi ekspor dan juga impor. Nah, untuk transaksi ekspor sendiri nantinya akan dilakukan oleh afiliasi atau cabang yang ada di luar negeri dari PT IFSI ini. Yang selanjutnya yaitu biaya anjak piutang di PT IFS Capital Indonesia. Yang pertama, biaya administrasi factoring, yaitu suatu presentasi tetap yang dikenakan pada nilai kotor faktur penagihan bagi setiap faktur yang dianjak piutangkan. Ini adalah biaya layanan bagi perlindungan kredit dan pengelolaan piutang serta tagihannya. Yang kedua, biaya dana di muka atau bunga, yaitu adalah bunga yang dikenakan atas pencairan pembayaran di muka pada klien. Bunga yang dikenakan adalah di atas tingkat bunga fasilitas rekening koran di bank dan berdasarkan nilai dana yang digunakan. Selanjutnya yaitu dokumen yang diperlukan untuk melakukan transaksi anjak piutang di PT IFS Indonesia ini. Yang pertama yaitu faktur, yang kedua yaitu perintah pembelian, yang ketiga bukti pengiriman atau penerimaan, dan yang terakhir dokumen penagihan lainnya yang berhubungan. Baik, kemudian saya akan menjelaskan mengenai mekanisme atau prosedur ketika kita melakukan atau menggunakan jasa dari factoring ini, terutama PT IFSI ini. Yang pertama, klien mengirimkan barang kepada pelanggan maupun jasa. Kemudian salinan faktur, surat-surat atau salinan pemesanan, dan juga surat-surat dokumentasi lainnya yang berhubungan dengan hal tersebut ini nantinya dikirim oleh pihak klien kepada pihak IFSI. Setelah itu nantinya verifikasi akan dilakukan oleh IFSI kepada pihak pelanggan atau pihak nasabah. Setelah itu pembayaran di muka akan dihitung berdasarkan nilai invoice yang diterima oleh PT IFSI. Lalu IFSI juga akan mengirimkan laporan bulanan tentang status pembayaran dari rekening klien. Kemudian jika diperlukan, IFSI juga akan mengirimkan sebuah tagihan yang telah jatuh tempo kepada pelanggan, dan juga pelanggan melakukan pembayaran atas tagihan yang telah jatuh tempo. Kemudian yang terakhir, IFSI akan memberikan pembayaran kembali
atas invoice yang telah dibayar pelanggan setelah dikurangi dengan jasa anjak piutang, biaya bunga, dan biaya jasa lainnya jika ada. Di sini saya akan menjelaskan tentang keuntungan bertransaksi anjak piutang di PT IFS Capital Indonesia. Yang pertama, tanggung jawab untuk memantau dan menagih hutang klien diambil alih oleh IFSI. Untuk piutang yang diperhitungkan oleh IFSI, klien akan terus diberitahu tentang status piutang tersebut. Kemudian yang kedua, meringankan kendala modal kerja. Dengan menugaskan piutang ke IFSI, klien tidak perlu menunggu pembayaran dari customer dengan ketentuan pembayaran yang diberikan. Selanjutnya yaitu contoh perhitungannya. PT X memutuskan untuk mengadakan perjanjian anjak piutang dengan PT IFSI. Fee yang telah ditetapkan PT IFSI sebesar 3% dari jumlah piutang. PT IFSI menetapkan adanya cadangan sebesar 5% untuk cadangan apabila terjadi hal-hal yang tidak diinginkan. Beban bunga dihitung pada suku bunga tahunan sebesar 17% terhadap jumlah piutang yang sudah dikurangi cadangan. Jumlah piutang yang dijual atau dialihkan sebesar 10 juta rupiah dengan masa transaksi 72 hari. Bisa dilihat pada tabel nilai piutang yaitu sebesar 10 juta. Kemudian dikurangi dengan cadangan sebesar 5% dari 10 juta yaitu 500.000. Kemudian piutang dikurangi cadangan sebesar 9.500.000. Setelah dikurangi cadangan, menghitung biaya bunganya. Karena masa transaksinya 72 hari dan bunganya per tahun, maka dihitung 72 per 360 dikali 17% dari 9.500.000, yaitu 323.000. Kemudian dikurangi lagi dengan fee anjak piutangnya sebesar 3% dari 10 juta, yaitu 300.000. Jadi pembayaran anjak piutang di muka oleh PT IFSI kepada PT X yaitu sebesar 8.877.000 rupiah.